Kita bilang, kamera apa yang bagus? Sony, Jepang. Kita bicara mobil, mobil Toyota, Jepang. Mobil Mercy, Jerman. Ada brandingnya. Top of mind di masyarakat. Top of mind ada. Demikian juga di pemerintahan daerah. Saya ke pasar sentral, saya ke toko-toko, itu daya beli rendah sekali. Sepi, daya beli masyarakat kurang. Artinya ada sesuatu yang salah dalam kita mengelola pemerintahan daerah. Ada sesuatu yang salah dari pemerintahan daerah yang lalu mengelola pemerintahan di Gorontalo ini. Kita gambar, kita bikin barang ini, kita produksi. Namanya reverse engineering. Itu yang saya bikin di Indonesia. Saya terkenal karena memiliki beberapa paten beberapa ide reverse engineering. Pak Fadel Muhammad, selamat datang Pak di podcast Rambi Inspirasi. Terima kasih. Luar biasa banget gini. Podcast sekecil ini di daerah kedatangan seorang tokoh, ya, tokoh legend lagi. Gorontalo ini legend. Yang kenal Bapak itu kayak paling mungkin milenial sekarang mulai kenal, tapi kalau kita para kaum kolonial itu pasti tahu. Pak Fadel Muhammad, mantan gubernur 2 periode. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Betul, sehat alhamdulillah. Sudah pasti kalau dikenal karena saya mengabdi lama di Gorontalo. 24 tahun saya mengabdi di Gorontalo, menjadi gubernur 2 periode, kemudian jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena saya bertugas di Gorontalo, maka saya berprestasi di Gorontalo, diangkat oleh Menteri SBY diangkat oleh Presiden SBY menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi basisnya Gorontalo. DPR RI juga begitu dari Gorontalo, dan DPD RI juga begitu dari Gorontalo. Jadi sudah hampir 24 tahun Pak ya. Saya mengabdi di Gorontalo. Terus menerus. Bahkan sampai saat ini menjabat sebagai wakil ketua MPR RI. Saya dari DPD dipilih menjadi wakil ketua MPR. Wakil ketua MPR kami ada 10 orang di sana. 9 dari partai-partai yang lolos threshold ya. Yang lolos di DPR, 1 dipilih dari DPD. Jadi kita DPD 136 orang bersidang 3 hari memilih satu orang untuk mewakili teman-teman DPD di MPR. Saya yang terpilih, putra Gorontalo. Masya Allah. Alhamdulillah Pak ya. Nah ini menarik Pak. Jadi saya pengen coba flashback ke belakang dulu Pak. Jadi sebelum, karena titik hari ini ya paling mau bilang Pak Fadel orang kenal gitu. Cuman kan proses di belakangnya ini banyak yang nggak tahu Pak. Ya banyak yang nggak tahu. Mungkin juga kemarin itu ada buku yang Pak Fadel tulis ya tentang Building a Legacy. Ya mungkin juga ada masyarakat yang belum tahu tentang perjalanan Pak Fadel ini sampai ada di titik ini. Nah kita mau kupas itu Pak. Boleh Pak ya? Boleh. Santai aja. Kupas santai. Iya. Nah dari ini deh Pak. Kita nggak usah terlalu jauh ke ini. Cuman di masa kecil Pak Fadel deh. Masa kecil Pak Fadel itu habisnya di mana sih Pak masa kecilnya? Masa kecil saya itu kan di Gorontalo, Ternate, Gorontalo, dan sesudah itu baru saya kemudian melanjutkan sekolah di ITB Bandung. Nah, jadi terus ketika di ITB itu saya sangat banyak terbentuk kepribadian saya karena saya ingin menjadi seorang engineer. Saya ingin jadi seorang insinyur seperti Soekarno gitu. Iya, insinyur Soekarno ya. Jadi tidak ada lain kecuali jadi engineer. Dan saya akhirnya masuk testing di ITB, testing juga di ITS, testing di sekolah teknik di Bandung. Tapi alhamdulillah semua lulus. Tapi saya pilih di ITB. Kenapa Bandung Pak? Kenapa ITB? Karena kalau bilang teknik itu terbaik. Di seluruh Indonesia itu ITB. Dan itu kan sekolah teknik yang terbaik. Dan dia kan kalau bikin spanduknya
selamat datang putra putri terbaik Indonesia. Iya. Jadi kita ada kebanggaan. Benar. Dan memang sulit masuk ke ITB. Testingnya sulit, ininya sulit. Dan selama belajar di sana pun tidak mudah. Kita harus betul serius. Cuman jarang loh, artinya zaman dulu itu ITB itu kan suatu hal yang sangat sulit memang masuk ke sana. Nah, orang dari timur itu kan bisa masuk ke sana itu, Pak, rahasianya apa sih, Pak? Gitu. Sebenarnya memang kalau dulu itu tidak ada cara lain kecuali testing. Testing fisika harus ya mendekati 10, matematik 10. Kalau sekarang ada prioritas. Diberikan kesempatan kepada putra-putra dari timur yang unggul di sekolah-sekolah mereka. Itu sekarang ada prioritas seperti itu. Kalau dulu zaman saya masuk ITB itu 72. Tahun 71, 72. Saya tamat tahun 78. 77 selesai, 78 wisuda sarjana. Wisuda sarjana di sana gitu. Jadi cukup berat memang sekolah. Tetapi saya termasuk orang yang menekuni sekolah saya dengan baik. Karena tahun 75 saya mendapatkan penghargaan menjadi siswa teladan ITB. Itu kebanggaan. Luar biasa. Itu orang-orang timur semua berkumpul. Dari Manado, Ambon, Gorontalo. Semua timur tuh kumpul merayakan acara lah gitu. Acara gitu. Luar biasa, jarang sekali gitu. Nah, kebetulan saya sejak sekolah itu juga aktif. Saya aktif di Dewan Mahasiswa. Saya aktif di Koperasi Mahasiswa ITB. Jual baju kaos, bikin baju macam-macam. Ya saya itu sejak dari mahasiswa itu sudah suka menjadi entrepreneur. Sudah suka menjadi pengusaha. Jadi bukan setelah tamat baru masuk ke dunia usaha. Bukan. Sejak saya masih sekolah di ITB sudah begitu. Ya ini menarik nih, Pak. Apa namanya basic pengusahanya? Ketertarikan dengan entrepreneur itu mulai kapan sih, Pak? Apakah memang ada didikan dari orang tua kah? Atau pas saat di ITB tahulah ya kan dunia mahasiswa seperti apa, harus cari duit sendiri. Saya sendiri. Ada kemauan sendiri. Saya berprinsip bahwa hidup itu kita harus mandiri, harus mampu menyekolahkan diri sendiri, mampu diri sendiri, mampu berpendapatan. Saya dulu juga ke pasar jual barang, itu nggak pernah malu. Saya masih SMA, saya sekolah di ITB, saya bekerja macam-macam kerjaan saya. Serabutan gitu ya? Sampai jual koran juga pernah. Pernah saya. Jual koran, Pak? Jual koran juga pernah. Menjadi sopir juga pernah di British Council. Jadi saya berusaha terus untuk itu. Baru saya ikut di kampus itu jadi koperasi mahasiswa. Di koperasi mahasiswa. Koperasi mahasiswa itu yang bikin saya menjadi ternama di kampus. Karena saya bisa punya ide bikin baju kaos ada simbol ITB. Saya bikin tim anak-anak ITB yang muda-muda. Saya pilih yang ganteng-ganteng. Jadi model. Cakep-cakep jadi model, pergi jual itu ke SMA. Anak-anak SMA berebutan beli. Cewek-cewek kan suka begitu kan. Waduh itu lakunya luar biasa. Pulang kita untung. Dapat duit sampai saya masih mahasiswa sudah punya motor saya. Bisa beli motor sendiri. Hasil daripada usaha kita sendiri gitu. Luar biasa. Jadi, kita apa yang saya katakan bahwa harus timbulkan diri sendiri. Bahwa kita tuh kita bisa menghidupkan diri sendiri. Nah, saya banyak orang ikut sama saya. Di dalam berbagai kegiatan saya banyak ikut. Di pers mahasiswa di ini. Saya punya banyak anak teman-teman yang ikut dengan saya. Jadi role model gitu ya. Di ITB waktu itu. Maka tahun 75 saya mendapatkan menjadi tokoh mahasiswa atau mahasiswa teladan. Dapat beasiswa dari Caltex, dapat dari Pertamina. Jadi penghargaannya banyak sekali. Terbuka. Dapat uang yang jauh lebih besar daripada saya peroleh sehari-hari. Akibatnya saya banyak uang. Iya, mahasiswa banyak uang itu luar biasa, Pak. Kita
banyak uang, masih muda. Di Bandung kan ceweknya cantik-cantik. Iya. Kita ada uang, kita traktir mereka, udah. Selesai. Oh berarti pernah juga traktir cewek-cewek Pak ya? Pernah muda berarti. Pacaran juga gak berhenti. Iya. Mudah-mudahan ibu gak nonton ya. Cuman yang menarik Pak setelah lulus itu, nah ketertarikan itu kan biasa gini Pak. Orang sebagai mahasiswa apalagi engineer itu. Mimpinya itu adalah bekerja di perusahaan yang skala nasional atau bahkan mungkin internasional dengan menggunakan skillnya dia sebagai engineer. Nah, Pak Fadel itu kan terbalik gitu, malah saya baca ini menarik ini. Coba bisa ini, kasih tahu Pak. Ini menarik. Ini banyak orang bertanya. Majalah-majalah di Jakarta headline bicara mengenai ini. Jadi saya memilih. Mengapa saya memilih menjadi pengusaha gitu. Yes. Ada bukunya. Itu dibuat oleh Pak Aristides Katopo tentang saya. Jadi ceritanya itu sebenarnya setelah saya tamat dari ITB, saya kan dapat beasiswa dari dapat grant dari Caltex, dari Pertamina, mana-mana. Terus kemudian saya dibawa ke Rumbai, ke Dumai, tempatnya Caltex yang sekarang Chevron, yang sekarang udah ambil Pertamina. Di lapangan itu ketemu teman-teman ITB. Del, buat apa lu kerja di sini? Buat apa lu kerja di sini? Mendingan orang kayak kamu, saya kan suka bergaul, suka berteman. Mendingan lu bikin perusahaan, supply ke sini aja. Saya bilang bikin apa? Oh bikinnya tangki, kita butuh tangki. Ini gampang-gampang bikinnya. Sudah, saya duduk. Malam-malam kita makan deh. Kita makan di mes. Mereka kumpul anak ITB. Yang bekas-bekas aktivis kumpul. Dari situ mulai terinspirasi bagi saya. Bahwa betul, there is a big opportunity. Ada kesempatan besar di luar yang teman-teman ini mau dukung. Saya pulang, saya kumpulin teman-teman saya. Seangkatan nih? Seangkatan. Ahmad Kala, adiknya Pak Yusuf Kala, Erwin Kurniadi, Imron, Azhari, Kusnan, kumpul semua. Lebih baik kita ini bikin perusahaan aja. Gimana Del mungkin nih? Saya bilang, Mat, kan abang lu ada, Pak Yusuf Kala ada, Pak Haji Kala. Kan gampang kita tinggal bicara sama mereka. Kalau begitu begini saya bilang, kita lebih baik beli tanah kecil 2000 meter di Cilengsi Cibinong. Dari situ kita mulai. Jadi kita mulai membuat bengkel. Bengkel untuk kendaraan-kendaraan. Karena kakaknya Pak Yusuf Kala itu, ayahnya Pak Ahmad Kala, itu Haji Kala. Adalah distributor transportasi. Dan distributor Toyota. Nah, jadi kita gampang berkomunikasi. Akhirnya kita bikin tangki-tangki di mobil Toyota, kita bikin macam-macam. Itu enggak lama. Tahun 80 keluar peraturan pemerintah. Kepres nomor 10 dibuat oleh Pak Harto. Itu yang paling terkenal. Tahun 80 terkenal karena Pak Harto bikin Kepres. Kepresnya mengatakan apabila ada barang-barang yang dibuat dalam negeri menyerupai luar negeri, maka utamakan beli dalam negeri. Atau apabila ada mampu bikin dalam negeri, utamakan beli yang itu. Apa yang kita bikin di situ kita jadi besar. Kami tadi cuma 8 orang, 10 orang, kumpul jadi 200 orang. Yang kita bikin tuh nyontek namanya, bahasa kasarnya. Jadi kita mengambil barang-barang luar negeri, misalnya aspar sprayer, kita beli. Kita bongkar, kita pasang, kita bikin barang ini lagi. Kita bikin stone crusher, kita bikin alat konstruksi. Itu bayangkan. Harga kita tuh 1/4 dari harga mereka. Jauh lebih murah. Jauh. Di situ kita jadi untung besar. Karena perusahaan ngambil di situ Pak. Karena pemerintah suruh ambil di kita. Dalam waktu yang singkat, kita punya karyawan naik sampai 1.000 orang. Kita punya lahan yang tadinya cuma 4 hektar, 2 hektar, 4 hektar, jadi puluhan hektar. Di Cilengsi Cibinong. Sampai sekarang masih ada. Dan tahun 86
udah besar kita. 9, awal tahun 90 itu Presiden Soeharto datang ke pabrik kita. Lihat. Karena dipublikasikan di mana-mana. Anak-anak muda yang kreatif, anak-anak muda engineer. Dan yang pertama di Indonesia berarti Pak ya? Pertama. Kita adalah engineer company yang pertama di Indonesia yang bikin kayak begitu. Yang kita sebut nyontek, tapi dilarang oleh dosen di ITB, Pak Prof. Matias Aru, Pak Samaun, Pak Dodi. Jangan, Fadel. Namakan itu reverse engineering. Karena di Bank Dunia ada istilahnya. Reverse engineering itu, ini barang ada, ambil, kita gambar. Kita bikin barang ini, kita produksi. Namanya reverse engineering. Nah, itu yang saya bikin di Indonesia. Saya terkenal karena memiliki beberapa paten, beberapa ide reverse engineering. Satu diantaranya di Gorontalo ini, di airport itu, Garbarata. Nah, Garbarata. Itu bisa lihat itu, paten Fadel Muhammad. Buka tahu kan? Kita bikin gitu. itu. Baru tahu saya. Iya, maksud saya memang di Jawa populer sekali saya. Betul. Sampai populer sekali, sampai perusahaan itu jadi besar, sampai kita go public. Di Hong Kong itu airportnya saya yang bangun semuanya. Kita yang bangun semua airport di Hong Kong. Singapura kita bangun. Malaysia itu sampai Mahathir bagi dua. Satu yang dari Amerika, satu yang dari kita, Indonesia. Harga kita jauh lebih murah dari mereka. Karena dia kasih setengahnya, karena dia tidak percaya. Apa mungkin kalian bisa bikin? Iya. Ternyata kita bisa berhasil. Nah, dia senang sekali. Jadi di zaman itu saya sudah bikin macam-macam. Dan dengan uangnya banyak. Reverse engineering. Uangnya banyak. Tinggal di rumah yang mewah. Naik mobil Mercy. Sampai tahun 98 reformasi. Berasa juga Pak di ini. Reformasi itu kan pas sebelum itu kan ada krisis moneter dan sebagainya. Krisis moneter kita juga susah. Tapi kita udah ditolong pemerintah karena Pak Harto suruh buka teknik utama itu dibeli oleh BUMN sahamnya. Karena dia takut kita susah, dia tanya apa yang kalian butuh. Saya bilang sama Bapak Presiden, kami ini hanya butuh modal, tetapi yang kita butuh equity. Jadi kami mau menjual sebagian saham kami, itu kami jadikan modal. Tidak, dia bilang bagus. Dia bilang ini bagus. Maka dia ambil 3 perusahaan BUMN, Taspen, kemudian ada 2 lagi yang lain, suruh ambil saham di Bukaka. Bayangkan, langsung perusahaan itu jadi besar. Jadi keren ya. Jadi keren. Baru saya bawa ke publik, go public. IPO. Itu kita IPO. Dapat untung banyak. Sudah duitnya banyak, untung banyak. Nah, saya disuruh oleh Pak Darmono, harus masuk Golkar. Nah, ini menarik nih Pak. Di situ turning around. Nah, sebentar Pak, sebelum pertanyaan paling simpel Pak. Ini kan seorang pengusaha sukses luar biasa gitu kan, masih muda, banyak duit, mobilnya juga mewah, tinggal di rumah mewah. Mau-maunya Pak masuk ke masuk ke Golkar itu, ke dunia politik lah istilahnya. Kita terpaksa. Ketika zaman itu kita diharuskan pengusaha-pengusaha besar harus ikut Golkar. Itu gak ada cerita zaman itu. Kita harus masuk. Harus ikut di Golkar kita. Nah, kita ikut di Golkar. Terus waktu itu saya wakil ketua umum Kadin. Pak Abu Rizal Bakri ketua umum Kadin. Saya terus naik Kadin bidang industri. Saya wakil ketua umum. Apa yang terjadi? Mereka mau saya jadi bendahara umum Golkar. Bendahara umum Golkar. Pak Akbar Tanjung ketua Golkar. Saya bendahara umum. Bayangkan. Zaman itu saya pegang duit begitu banyak. Karena transisi dari Orde Baru ke kita kan. Dari Pak Harto. Waduh. Karena sebelum saya kan pegang, anaknya Pak Harto yang pegang. Pak Bambang Triatmojo. Saya pegang itu, suruh ke sana. Saya bendahara umum. 2 tahun kemudian terjadi ini.
Gorontalo. Pemekaran. Oke. Memang mereka datang ke saya berapa kali, kita dukung. Nelson sama teman-teman, saya dukung. Oke. Tiba-tiba pemekarannya cari orang tidak ada. Cari orang untuk jadi gubernur. Tidak ada yang putra daerah. Iya. Cari yang ini nggak mau, ini nggak mau. Oke. Saya dipanggil sama Pak Akbar Tanjung, Pak Theo Sambuaga. Ayo Pak Fadel, kita nggak ada orang. Sebenarnya saya nggak bersedia. Pak Akbar juga iya benar ya. Kita nggak ada bendahara. Pak Fadel udah bagus di sini. Oke. Tiba-tiba ibu saya yang ibu saya yang saya panggil Umi. Oke. Itu beberapa kali bilang sama saya, Fadel, kamu udah punya semua. Udah punya rumah, punya mobil. Saya sudah punya rumah kamu kasih. Anak-anak kamu semua kamu udah bangun rumah. Apalagi kamu cari. Itu di kampung kamu, di daerah. Umi, abah kamu, banyak orang miskin. Sudahlah kamu pulang ke sana jadi gubernur. Saya bilang jangan, ya Allah, Umi jangan. Saya nggak tahu, saya nggak ada pengalaman. Saya nggak ada. Udah, 1 minggu, 2 minggu kemudian datang lagi. Orang-orang ke rumah ibu saya, desak ibu saya. Oke, jadi tidak ke Pak Fadel lagi mereka? Tidak, ibu saya. Oke. Ibu saya yang desak saya lagi. Oke. Sampai akhirnya saya nggak bisa bilang apa-apa. Saya bilang iya, baru saya ke Pak Akbar sama Theo. Langsung Akbar Tanjung bilang, Theo Sambuaga, kamu antar Fadel ke Gorontalo. Saya datang ke sini. Kita datang terbang ke Manado, naik bus. Dari Manado ke sini 9 jam. Saya bilang mampus ini menjadi. Gorontalo anta beranta dulu Pak ya. Iya. Bayangkan sampai ke sini bendi masih banyak. Kita udah naik, saya udah naik mobil Mercy, udah hidupnya udah enak, tinggal di Taman Patra di Kuningan, rumah di Menteng, mampus saya bilang. Akhirnya kayak dunia lain Pak ya. Saya hanya ingat ibu saya aja. Selama Umi masih hidup, Umi pengen lihat kamu bantu. Akhirnya saya terima. Pak, sebentar Pak, sebelum itu. Ini menarik ini. Banyak sekali tokoh-tokoh yang datang ke Pak Fadel menawarkan untuk jadi gubernur, Pak Fadel nggak mau. Nggak mau. Umi yang meluluhkan hati Pak Fadel untuk mau. Nah, yang jadi penasarannya adalah Pak, di mata Pak Fadel itu Umi itu seperti apa sih dari semua hal yang Pak Fadel bikin hari ini dan mungkin dari saat kuliah, peran Uminya Pak Fadel itu seperti apa sih? Umi saya itu seperti perwujudan Tuhan di bumi di mata saya gitu. Jadi saya melihat sangat utama sekali. Saya sangat utama, sangat nurut sama ibu saya. Apa saja yang dia bilang saya ikutin. Apa saja. Yang paling berat bagi saya tuh ketika lagi di pabrik Bukaka. Saya di Gembar Nusantara perusahaan saya. Orang datang ngelamar. Itu jarang ke saya. Kayak ibu saya. Ibu saya bawa map. Ini ada ini. Tolong ini terima. Ini keluarga di sini. Ini keluarga begini. Terima Akang. Terima Akang. Kemari Pak dia. Begitu. Saya terima. Tidak bisa tolak. Banyak. Jadi dan dia saya hidupnya ya cukup lah. Manja apa segala. Tapi saya tidak pernah untuk mengatakan tidak dari apa yang dia minta. Momen paling yang sampai saat ini Pak Fadel masih ingat banget gitu. Melekat di benak Pak Fadel dengan ibu. Ketika dia datang ke Gorontalo. Hadir pelantikan saya. Dia peluk saya, dia cium. Dia gembiranya luar biasa. Padahal dia bilang kamu tinggal di rumah ini memang rumah kamu lebih bagus. Tetapi kamu di sini insya Allah Umi doakan kamu ada keberkahan dalam hidup kamu. Karena yang penting dalam hidup itu bukan kekayaan, bukan kepuasan yang lain, bukan duit dan sebagainya. Tetapi keberkahan yang kamu peroleh dari doa banyak orang. Itu kata-kata ibu saya. Jadi
akhirnya saya melekat terus. Ingat. Nah, jadi begitu saya udah merasa ya udah. Itu yang luar biasa yang sampai sekarang melekat. Dan saya bayangkan anak-anak saya datang ke Gorontalo. Biasanya mandi kan pakai shower. Ini pakai ember. Pakai gayung. Ember gayung. Gimana Bapak? Mana mall? Di sini nggak ada mall. Ya zaman dulu belum ada mall juga di Gorontalo, Pak. Apalagi zaman dulu kan masih naik bendi, naik ini. Tapi itu fase-fase berat saya selama 6 bulan pertama menjadi gubernur. Menyesuaikan. Paling berat. Menyesuaikan diri. Menyesuaikan dengan keluarga. Menyesuaikan dengan alam Gorontalo. Di mana Gorontalo nggak ada minyak, nggak ada ini. Tidak ada sumber daya bisa. Saya bagaimana berpikir untuk bikin rakyat berpendapatan. Maka saya terpikir ketika itu 3 program saja. Pas saat dilantik 3 program? Belum. Waktu dilantik itu saya sudah berpikir memang saya mesti mencari terobosan apa untuk ke depan. Setelah 3 bulan keempat saya mulai menemukan formatnya. Harus pertanian. Baru saya bikin 3 program unggulan. 1 sumber daya manusia. Yang kedua saya bikin pertanian. Fokus di jagung. Yang ketiga adalah perikanan kelautan. Itu ya 3 itu. 3 itu. Biasanya kan kalau ini 10. Banyak ya 10. Sering saya kemana-mana kalau ketemu teman-teman para gubernur, bupati. Kita punya 10 program, 9 program hebat. Dia sebut 1, 2, 3 dia lupa. Apa ya? Panggil ajudannya. Mana? Dia lupa apa? Dia lupa. Karena dia sendiri lupa bagaimana dia punya rakyat. Coba tanya orang-orang tua-tua dari zaman saya dulu. Masih hidup banyak. Tanya dulu program unggulan apa. Mereka hafal. 1, sumber daya manusia. Yang kedua pertanian jagung. Yang ketiga perikanan dan kelautan. 3 itu aja saya bikin. Dan semua anggaran saya fokus di 3 itu. Akibatnya jagung yang 50.000 ton tumbuh menjadi 1 juta ton saya bikin. Dan saya tanggung jawab. Suruh mereka tanam, saya kasih benih, saya kasih pupuk. Ketika mereka panen, saya yang beli. Pemerintah daerah yang ambil alih. Jadi petani juga jadi senang gitu. Jadi ada kepastian. Ya. Ada kepastian. Makanya itu kenapa Gorontalo saat itu dikenal dengan kota agropolitan. Saya menyebutkannya agropolitan. Itu nama dari Pak Fadel berarti ya? Saya yang kasih nama agropolitan. Kemarin saya dengar orang-orang udah bicara agropolitan lagi. Sekarang senang lagi saya. Cuman jujur Pak, saya masih merasakan waktu itu gitu di tahun 2002 kalau saya kan kuliah nih di luar daerah nih. 2002 kuliah di luar daerah, ketemu orang-orang di Jogja saat itu, tanya kan kita dari mana gitu. Nah dulu itu kita itu harus bridging dulu tuh. Saya dari Gorontalo di mana? Saya harus bridging dulu dari Manado. Tahu Manado? Ya, nah itu 8 jam dari Manado. Dia di Pulau K-nya itu kita jadi harus seperti itu gitu. Nah, ketika agropolitan muncul, yang Gorontalo itu 2 kata kunci yang mereka dapat, Pak. Pak Fadel ya? Ini duluan gitu. Pak Fadel ya? Iya, jagung. 2 ini. Nah, jadi penasaran saya, Pak, gitu. Ini memang Pak Fadel desain Gorontalo itu agar ada branding yang mereka kenal gitu. Jadi di dunia usaha nih positioningnya lah gitu. Itu by design atau bagus. Ini seperti apa? Bagus. Ini pertanyaannya menjadi bagian dari tesis saya di Gajah Mada. Jadi saya kan ngambil S3 di Gajah Mada. Saya yang menuliskan mengenai pemerintah daerah ini perlu mendaur ulang. Artinya pemerintah daerah ini menurut saya banyak yang tidak bagus. Kenapa? Karena begini. Tidak ada yang orang tahu dari pemerintah daerah. Misalnya kamera. Kita bilang, kamera apa yang bagus? Sony, Jepang. Kita bicara mobil. Mobil Toyota, Jepang. Mobil Mercy, Jerman. Ada brandingnya. Top of mind. Top of mind ada. Demikian juga di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah itu banyak orang nggak tahu bikin apa. Dia bikin seperti
apa itu namanya, supermarket. Semua ada. Dia ada. Palu gada. Kita bikin ini. Dia pikir itu bagus. Itu justru menunjukkan kebodohan daripada pemerintah daerahnya. Menunjukkan dia tidak mengerti apa yang dia bikin. Harusnya dia botik. Saya membuat 3 program. Saya buat 4 program saja. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Yang ketiga adalah ini begitu. Jadi jelas. Jadi butik. Nah, untuk itu muncul branding. Maka local government di Amerika semuanya itu ada brandingnya. Di dunia itu hampir semua pemerintah daerah itu dikenal di Eropa itu branding. Mereka apa? Setiap kota apa brandingnya? Kota apa brandingnya apa? Ini brandingnya apa? Di kita nggak ada. Iya benar nggak ada. Benar. Semua mau dibikin, semua mau dikerjakan. Anggaran segitu mau dibikin semuanya. Nah ini yang saya mencemaskan saya mengenai pemerintahan kita saat ini. Saya mengkritik bahwa mestinya tuh pemerintahan itu harus fokus dengan anggaran yang terbatas mengerjakan sesuatu yang terbatas, yang terfokus. Fokus sehingga ada positioning gitu ya kan? Betul. Wih keren. Dan itu memang berarti secara general ya konsep Gorontalo saat itu juga itu by design juga dari By design. Tapi dia muncul natural. Nah, setelah saya sekolah dibenarkan oleh perguruan tinggi. Dibenarkan oleh tokoh-tokoh akademisi. Betul Pak Fadel. Itu cara yang benar. Maka saya kemudian menulis buku. Bukunya Reinventing Local Government. Diterbitkan oleh Gramedia. Mendaur ulang pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini tidak punya apa-apa. Jadi dia semua dia mau bikin. Ini mau bikin. Dia mau bikin. Nggak bisa dong. Kita mesti punya kamera gitu. Nikon. Apa? Jadi mesti ada sesuatu yang kamera Sony, Nikon, ini. Jadi jelas ada merek-merek sendiri. Dikenal langsung gitu. Dikenal langsung, maka dia akan ternama. Gorontalo gitu. Jagung. Padel gitu. Dulu sih seperti itu gitu. Nah ya saya penasaran nih Pak. Bapak itu dulu gubernur 2 periode di Gorontalo. Dan bahkan sempat masuk Muri. Masuk Muri dengan perolehan suara paling besar gitu. Di saat pemilu gitu. Saat pilkada gitu. Nah saya penasaran Pak, proses yang Bapak lakukan saat itu gitu di Gorontalo itu kok bisa gitu. Bahkan zaman dulu itu Pak, orang-orang tua biasa ada selentingan gitu. Kalau bahasa Gorontalonya itu penubobo, artinya biar hanya kemeja saja yang ada, meskipun hanya kemeja yang ada di situ, kita bakalan coblos itu. Pak Fadel maksudnya gitu waktu itu. Saking melekatnya gitu. Nah, yang jadi garis bawah, yang saya garis bawahi Pak, after itu ketika Pak Fadel sudah naik level nih kita setelah sukses Gorontalo kemudian ke nasional gitu, warisan ini gitu apa sih yang Pak Fadel tinggalkan gitu ya, kemudian apakah ada orang yang Pak Fadel minta teruskan perjuangan saya biar Gorontalo itu bisa tetap ini, ataukah sampai saat ini Pak Fadel masih terus dengan memperjuangkan Gorontalo gitu? Ya, jadi yang pertama ketika itu saya sudah mengabdi 5 tahun. Setelah 5 tahun saya mengatakan saya tidak bersedia lagi menjadi gubernur. Karena cuma buat Umi aja. Kan saya bilang Umi saya udah meninggal. Ibu saya udah meninggal, Saya bilang saya stop di sini 5 tahun. Saya bilang ke DPRD, bilang ke semua masyarakat. Tapi nggak diizinkan oleh mereka. Ramai perbincangannya. Dan ketika dibuka pendaftaran calon gubernur, tidak ada yang mendaftar. Tidak ada yang mau mendaftar. Mereka masih tetap menghendaki saya untuk calon kembali. Padahal saya udah pergi. Saya udah ke Jakarta, saya udah ke luar negeri, saya pergi. Akhirnya dicari-cari. Teman-teman dari Golkar cari saya lagi, datang bicara, bagaimana nih Fadel?
Saya bilang, saya kan janji 5 tahun. Iya, iya. Saya nggak punya keinginan lagi untuk ini. Tapi rakyat begini-begini. Akhirnya teman-teman dari Partai Golkar, Jakarta, apa semua bicara, Pak Fadel nggak bisa membuat rakyat kecewa. Akhirnya mereka daftarkan saya lagi. Mereka yang daftarkan? Mereka daftarkan saya dan ketika itu ada 3 orang calon. 3 calon, 1 bekas dari Bulog, orang Gorontalo, 1 Pak Bonio Intu sama Hamid Kuna. Oh iya. Terus daftar. Oh rame kampanye. Saya cuma 2 kali datang. Saya cuma 2 kali datang mengatakan betul saya kembali mengabdi di Gorontalo. Itu disiarin di RRI apa semua siarin dari mulut ke mulut. Sudah sekali lagi acara Golkar bikin pemilih apa, saya hadir, saya pidato, udah selesai. Nah, saya akhirnya terpilih 84%. 84%. Tertinggi. Belum pernah kejadian di seluruh Indonesia ada pemilihan gubernur setinggi itu. Sampai hari ini. Sampai hari ini belum ada rekor. Maka Muri memberikan rekor. Masuk Muri. Jadi sebenarnya karena mereka lihat saya telah berbuat sesuatu. Dan 2,5 tahun saya disuruh jadi menteri. Padahal saya udah mulai mengembangkan lagi, mulai semangat lagi untuk bikin itu. Ya disuruh jadi menteri Kelautan dan Perikanan. Nah situ juga saya membuat konsep baru, yaitu saya yang merubah. Dulu kan orang bicara ikan tangkap, bikin kapal, tangkap ikan di laut, ikan di laut. Nah, saya berpendapat itu bagus. Karena laut banyak, bikin kapal, nelayan bisa tangkap. Tapi prosesnya panjang. Dan kita kadang-kadang 6 bulan tidak bisa bekerja. Apalagi di Gorontalo ini. Itu sekitar 6 bulan. 4-6 bulan kita nggak bisa ke laut. Karena ombak besar. Cuaca. Nah, maka saya bikin budidaya ikan. Saya rombak anggaran saya di Kelautan Perikanan. Kementerian. Menjadi budidaya ikan. Saya mempelopori ikan-ikan itu dibuat. Ikan kerapu aja saya bikin sendiri. Benih-benihnya saya kasih buat rakyat cuma-cuma. Saya bikin ikan macam-macam. Itu semuanya. Ikan-ikan ikan kuala, ikan tawar, air tawar, danau, ikan asin pun saya bikin benih saya kasih buat rakyat semuanya. Sampai-sampai ikan kerapu itu paling sulit untuk mungkin belum tahu ceritanya banyak pendengar ya, belum tahu ceritanya. Ikan kerapu itu bersenggama hanya sebulan sekali di saat bulan terang. Nah, dia mesti ada seperti bulan purnama, baru dia bersenggama, baru kemudian dia mengeluarkan telurnya. Itu jutaan telurnya yang keluar, tetapi di bawah arus. Tingkat kehidupannya paling 7-8%. Yang lain yang bisa hidup kembali. Saya bilang ini kan panggil guru-guru besar. Masa begini? Bisa Pak Fadel, kita bikin sintetis. Saya bikin laboratorium, kita pakai lampu-lampu penerangan, mirip. Kita ambil ikan-ikan itu besar, induknya kita bikin bersenggama dia. Melahirkan, kita atur dia bertelur, maka keluar tuh. Sampai sekarang saya yang bikin. Di Lampung, di macam-macam. Jadi apa yang saya katakan, seorang pemimpin itu harus kreatif dan inovatif. Itu kunci keberhasilan seorang pemimpin. Dan menyesuaikan dengan keadaan saat itu juga ya. Menyesuaikan alam sesuai dengan tugas yang dia punya. Nah menarik nih Pak. Ini kalau sebenarnya kalau mau diobrolin lebih ini lagi nih bisa panjang kita ya. Silakan. Cuman setelah itu Pak di kementerian waktu itu Bapak buat sesuatu juga untuk ini. Nah di Gorontalo sendiri gitu, jujur memang sampai saat waktu Bapak ke menteri itu masih ada gitu. Kerja-kerja Bapak di sini yang terus digaungkan malah sampai saat ini malah mungkin gitu.
Nah, apalagi Bapak sekarang di MPR gitu ya, sebagai wakilnya ini, wakil MPR RI gitu. Nah, kira-kira Pak gitu, kalau misalnya Gorontalo saat ini tuh sudah berbeda dengan dulu waktu Bapak datang pertama gitu. Sekarang sudah ada mall, maju luar biasa gitu. Industri kreatif juga ini. Tumbuh. Cuman memang itu dari jalan sunyi yang Bapak tapaki dulu gitu. Industri kreator juga luar biasa banyak saat ini gitu. Nah, yang ingin saya, mungkin ini ke anak muda Pak, teman-teman anak muda yang saat ini juga nonton gitu saat ini gitu. Pak, kuncinya gitu. Poin-poin dari Bapak dulu gitu. Waktu zaman kuliah sudah bisa menghasilkan. Kemudian ada Bukaka, bahkan Pak Fadel sudah punya paten, bahkan ketika jadi kepala daerah bisa membranding Gorontalo itu luar biasa. Nah, anak muda saat ini juga pengen banget Pak seperti itu gitu. Nah, apa yang harus mereka lakukan Pak? Memang mereka itu harus kita berikan motivasi agar mereka tidak saja menjadi pembaca sejarah, tapi juga bisa membuat sejarah. Kita harus berikan motivasi kepada mereka bahwa mereka harus bisa hidup mandiri. Pertanyaan yang muncul, Pak, kita ingin hidup mandiri, kita juga pengen menjadi pengusaha. Maka ada 3 persyaratan yang harus dimiliki. Yang pertama, harus punya kapasitas atau capability. Kalau tidak ada kapasitas, tidak ada capability, nggak mungkin. Misalnya Anda membuka podcast, kan Anda punya kapasitas. Anda bisa wawancara, Anda bisa membuat ini, bisa buka ini. Jadi ada capability. Kalau sudah kapabilitas tadi, usaha apa juga harus ada itu. Di mana dia peroleh, dia sekolah, dia bergaul, dapat dari lingkungan. Yang kedua adalah opportunity, kesempatan. Kalau Anda punya kapabilitasnya bagus, maka kesempatan itu akan datang kepada Anda. Kalau tidak akan mungkin kesempatan itu. Atau Anda rebut kesempatan itu. Di dalam kehidupan sehari-hari katakan jadi pengusaha, ya kita mesti punya kemampuan. Kita tahu misalnya mau ingin jadi apa, tukang jahit atau bikin bakso, bikin restoran, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kan kita mesti bikin kapasitasnya yang bagus, akibatnya orang mau datang. Ya kan, opportunity datang kepada kita. Setelah opportunity datang, yang ketiga, yang paling penting adalah strategi. Nah, ini yang banyak orang tidak miliki. Strategi mengatur agar supaya kemampuannya naik. Bukan strategi apa-apa. Strategi akan mengatur kemampuannya naik. Kalau kemampuannya makin membesar, kesempatan lebih besar datang. Kesempatan lebih besar mengatur strategi. Nah, ini namanya siklus. Ada siklus of entrepreneur. Siklus of entrepreneur. Nah, ini yang harus dimiliki oleh mereka dari awal. Nah, kalau saya misalnya ditanya begitu, saya katakan kemampuannya Anda bikin podcast seperti begini. Anda punya kemampuan untuk berkomunikasi, melihat orang, siapa yang punya nilai yang kita undang untuk bisa membawa berita, bicara. Maka kesempatan orang makin banyak mengikutinya. Anda ngatur lagi strategi. Siapa lagi kita bawa? Oh, ini ada tamu dari Jakarta yang bagus. Dia bisa datang nggak ke sini? Dia nggak bisa. Kita per telepon atau kita undang dia atau kita datangi dia. Jadi kemampuan kita makin besar, kesempatan lebih besar lagi datang. Muter itu. Situ dia namanya siklus of entrepreneur. Nah, siklus inilah yang harus kita dimiliki oleh orang-orang yang mau maju. Berarti modal itu untuk sekian kalinya Pak ya, kan enggak. Modal itu akan datang. Apabila kita memang bisa punya kemampuan, bisa. Nggak mungkin modal tuh ujuk-ujuk datang begitu aja. Datang dari langit nggak bakalan. Dia nggak mungkin. Kita doa-doa sama Tuhan, tiba-tiba datang. Nggak bakalan. Kita we have to work for that. Sampai Rasulullah mengatakan manjadda wajadda. Barang saya berusaha dia dapat. Nggak ada usaha nggak dapat. Benar-benar. Makanya anak muda gitu. Jangan cuma alasan nggak punya modal, tapi kapabilitas tidak ada. Betul. Sehingga opportunity juga
nggak datang gitu. Ya gimana mau ngatur strategi kalau ini nggak datang? Benar-benar. Dia udah tangkap. Iya. Udah tangkap siklusnya. Nah, itu yang kita perlu sampaikan berkali-kali. Oke. Sampaikan lama-lama dia endapkan di rumah. Oh iya ya, saya ngatur. Bisa. Oke. Nah ini Pak yang terakhir yang saya tanyakan nih. Nah di Gorontalo sendiri Pak, ini Gorontalo nih. Di Gorontalo itu Pak banyak sekali teman-teman industri kreatif yang keren-keren lah, hebat-hebat lah gitu. Cuman mereka tidak dapat opportunity tadi, kesempatan tadi, kapabilitas mereka dapat, skill ada gitu. Tapi tidak dapat kesempatan untuk bagaimana bisa dikenal ya bukan hanya lokal Gorontalo saja gitu. Tapi bisa sampai di luar Gorontalo, Jakarta, Bandung, bahkan luar negeri gitu. Nah ini saya pengen mungkin Bapak bisa sharing gitu. Cara Bapak waktu bikin Gorontalo itu bisa dikenal ke orang. Jadi kan sistem brandingnya. Nah kalau itu diterapkan saat ini di konteks anak muda Pak. Ya. Apa sih yang mereka harus bikin Pak biar karya mereka dikenal di luar Gorontalo? Saya mengajar di beberapa perguruan tinggi. Oke. Kemudian saya mengumpulkan kelompok-kelompok siswa tadi. Mahasiswa tadi saya kelompok 10 orang. Kemudian diskusi dengan saya. Oke. Mereka diskusi di antara mereka mau bikin apa. Mereka mengatakan mau bikin ini. Satu mengatakan mau bikin ini. Satu mengatakan saya mentoringnya. Saya bilang misalnya dia mau bikin. Oh saya ingin bikin. Saya hobi bunga. Saya bikin bunga. Bikin taman bunga. Nah, saya bilang salah kamu. Oke. Kamu kalau hobi bunga. Sekarang kamu lihat. Di pasar tuh ada apa yang paling gampang untuk bisa mengembangkan ini? Orang bikin pesta setiap saat. Pesta perkawinan. Kamu bikin bunga papan, kamu susun. Bunganya kamu beli dari tempat-tempat lain. Iya Pak. Modal gak besar, udah bisa bikin itu. Mereka udah maju sekarang, anak-anak itu. Jadi kita harus berikan guidance kepada mereka. Benar-benar. Nah, saya suka kumpulin mereka duduk, mereka bicara-bicara, maunya kemana kita luruskan gitu. Namanya mentoring. Nah, di sini saya perhatikan kekurangan mentornya. Benar. Kita kekurangan mentor. Kalau di Jawa lebih banyak mentornya. Kalau di ITB berbeda. Anak-anak ITB itu yang tamat dari ITB keluar, kita ada satu semacam ikatan. Mereka ini mentor ke kita. Kita kasih guidance sama mereka. Jangan bikin begini. Mentornya penting. Di sini saya lihat dari pertanyaan Anda tadi kurang mentornya. Kurang mentornya karena ya nggak ada yang mau hadirin ke sini. Dulu saya waktu jadi gubernur itu anak-anak yang sekolah tamatan dari UNHAS, tamatan dari Unstrad, UNG banyak sekali dan tidak bekerja mereka. Tidak bekerja. Mereka cari Pak Gub, kita mau kerja di mana? Mau kerja di mana? Saya bilang. Maka apa yang saya kumpulin mereka, saya panggil orang Jakarta, panggil Marwah Daud, panggil ahli-ahli entrepreneur, kasih training sama mereka cuma-cuma. Saya kumpulin, training, bikin motivasi kepada mereka. Sudah itu mereka ikut dengan saya di pertanian. Jadi petani-petani yang punya lahan 2 hektar, ada yang punya lahan 6 hektar. Saya suruh anak-anak ini saya sebut kelompok mandiri. Mereka ini datang ke situ bantu. Kalau tadinya produksinya 1 hektar ini dia produksi 4 ton. Dengan mereka bantu dia naik 6 ton bagi 2. 1 ton buat petani, 1 ton dia ambil. Anak-anak ini ambil. Saya atur dengan tim saya. Ngatur. Uang transport saya berikan. Cuma 150.000, kecil. Tapi ratusan anak-anak itu yang bekerja karena itu. Lahan pun saya bantu. Dari Pemda yang bantu untuk menyiapkan lahannya. Anak-anak itu setahun udah pada punya motor semuanya. Jadi produktif. Nah, ini yang saya maksud. Tidak ada yang mentoring ke arah sana. Kurang sekali. Jadi saya baru-baru ini ketemu yang kita acara dia. Dia cari yang gelato ya. Gelato itu. Dan saya bilang, mungkin kalian kumpulin anak muda-muda, 300 orang, 400 orang,
saya bersedia untuk mensponsorinya. Saya bicara, saya datangkan 2-3 orang bicara untuk membuka wawasan mereka. Karena kita nggak bisa, mengharapkan orang itu langsung tahu semuanya. Langsung benar. Harus saya juga kan kebetulan wawasan saya sudah luas. Benar. Saya udah duluan jadi entrepreneur, jadi pengusaha, punya teman-teman banyak, network. Kalau mereka kan masih di sini. Jadi kita perlu bikin itu. Itu yang saya, kalau ditanya apa Pak Fadel yang mendesak ini, nah saya mau bantu. Waktu di Gelato saya bilang saya mau bantu. Keren nih. Si siapa tuh namanya tuh nama kue. Nama Tiramisu namanya. Vira. Iya nama kue. Tiramisu yang bilang sama saya, Pak Fadel apa? Saya bilang itu. Oke. Bikin atur kalian dari sini bikin itu kumpulin anak muda. Kalau bilang saya datang pasti pada mau. Tapi memang sesudah pemilihan. Kalau sekarang kan pemilu, mereka bilang saya kampanye lagi. Benar. Saya udah nggak usah kampanye lah. Iya. Sudah lewat. Tapi saya bersedia datang. Saya bawa teman-teman yang lain. Saya kasih ongkos tiket, kasih ceramah. Banyak motivator yang bagus. Iya benar Pak. Pak, dulu saya gubernur, itu tanya mereka orang-orang yang bekerja di Pemda. Banyak sekali. Saya datangkan para motivator, para penceramah yang bicara di mereka. Anak-anak muda pun terisi. Ini saya kira kosong sekali. Iya. Kalau saya ditanya itu segera itu. Oke, mantap nih teman-teman. Jadi ada angin segar nih ya untuk para teman-teman industri kreator. Nah, untuk menutup ini Pak, obrolan kita karena makin panjang ini, makin asik. Untuk teman-teman masyarakat Gorontalo deh gitu. Kalau misalnya mereka nonton ini, apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan ke mereka terkait dengan Gorontalo saat ini, dan kemudian juga apa yang mereka harus lakukan biar taraf hidup mereka, ekonomi mereka, para industri kreatif juga bisa seperti Bapak gitu, bisa multi talent dan bisa sukses seperti ini. Ya, saya ada 3 hal saya ingin sampaikan kepada masyarakat Gorontalo keseluruhan dan kepada pemerintah daerah, kepada seluruh komponen. Saya menyadari dan melihat dari dekat, saya ke pasar sentral, saya ke toko-toko, itu daya beli rendah sekali. Sepi, daya beli masyarakat kurang. Artinya ada sesuatu yang salah dalam kita mengelola pemerintahan daerah. Ada sesuatu yang salah dari pemerintahan daerah yang lalu mengelola pemerintahan di Gorontalo ini. Untuk itu perlu ada stimulan yang menggerakkan tadi sehingga tumbuh ekonomi ini, maka daya beli masyarakat ada. Untuk itu saya membuat konsep namanya membuat lumbung pangan nasional di Gorontalo. Lumbung pangan nasional di Gorontalo artinya tempat Gorontalo ini kita pilih. Di mana? Di Pohwato. Pohwato itu sangat luas sekali dan lahannya tersedia banyak. Saya udah bangun irigasi di sana. Lumbung pangan ini saya udah bikin konsep tertulis. Saya udah kasih sama PLT Gubernur yang sekarang. Saya bilang kalau Anda mau, Anda punya nama disebut, ini dibuat studi ini dan dikerjakan segera oleh saudara Ismail Pakaya. Saya kasih, tapi dia bilang, saya tanya lagi 2 kali, sedang dikaji Pak, sedang dibuat oleh, saya suruh IPB Bogor yang bangun. Nah, ini untuk membangun Gorontalo, ada quantum leap, langkah jauh ke depan. Tanpa itu Gorontalo merayap seperti sekarang, jalan tahap demi tahap. Yang kedua, saya melihat potensi anak muda luar biasa di Gorontalo ini. Saya waktu ini sekarang banyak waktu habiskan di Gorontalo untuk sosialisasi, kampanye, bicara di beberapa forum-forum. Terlihat anak-anak muda Gorontalo ini sangat potensial. Tetapi mereka seperti terbelenggu. Dalam ruangan terbelenggu. Nah, kita mesti angkat belenggu mereka ke yang lebih luas. Caranya apa? Caranya membuat training-training, membuat pendidikan-pendidikan. Belenggu itu membuat orang menjadi khawatir, hilang kepercayaan diri. Iya, benar. Nah, itu lama-lama
Kalau kita enggak ini dia bisa frustrasi. Nah, sepakat. Untuk itu kita harus cepat mengangkat belenggu ini, memberikan injection orang lain, mengajarkan pada mereka. Yang terakhir adalah bahwa di Gorontalo ini tradisi-tradisi lama udah berkurang. Tutuhia dan sebagainya sudah berkurang. Sudah mulai berkurang. Karena anak-anak muda sekarang ini cenderung percaya diri, ingin menemukan model sendiri. Benar. Sudah berpendidikan lebih luas, sudah lebih tinggi, lebih maju. Tetapi potensi industrinya kurang. Dan jangan mikir lain kecuali pertanian dan perikanan. Tolong anggaran yang terbatas ini fokus kembali di pertanian dan perikanan. Kalau ini dibuat, pasti saya kira akan maju dan anak muda akan punya pekerjaan banyak. Multiplier effect dari hal tadi. Kita nggak bisa bikin apa-apa kalau ekonominya nggak tumbuh. Benar, sepakat. Itu saya kira. Oke, wah luar biasa banget nih teman-teman semua. Non-stop. Non-stop ya. Terima kasih Pak Fadel dan luar biasa bisa banyak banget inspirasi dan juga edukasi yang teman-teman akan dapatkan dari podcast kita hari ini. Dan terima kasih Pak sudah sharing di podcast hari ini dan juga kepada masyarakat Gorontalo yang nanti akan mendapatkan. Terima kasih. Dan janganlah anggap kesuksesan itu datang dari langit. Kesuksesan adalah sebuah perjuangan yang harus kita lewati dengan berliku-liku dan menanjak. Dan success is a journey, not a destination. Maka selamat bekerja untuk mencapai kesuksesan Anda sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.